Pak Sigit, apa sebetulnya isu lingkungan mendesak yang harus segera menjadi perhatian seluruh negara untuk saat ini dan di masa depan? Jadi kalau dilihat dari isu lingkungan yang disepakati oleh G20, itu ada 7 isu. Role model tokoh berakhlak. Salah satu tokoh yang memiliki kemampuan dan reputasi yang baik dalam mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak adalah Pak Sigit Trialiantoro. Insinyur Sigit Trialiantoro MSc merupakan pejabat tinggi di Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Karir. Pada 6 Januari 2025, beliau dilantik menjadi Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Iklim, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Degradasi Lingkungan, serta pernah menjadi Wakil Asisten untuk Pengendalian Pencemaran Minyak, Gas, Energi dan Pertambangan. Lebih dari 10 tahun, beliau terlibat dalam pengembangan dan pelaksanaan program PROPER, program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Di bawah kepemimpinannya, PROPER berkembang tidak hanya menilai kepatuhan, tetapi juga mendorong inovasi berkelanjutan melalui penerapan analisis siklus hidup atau life cycle assessment. Penerapan analisis siklus hidup pada industri dalam program PROPER bertujuan untuk mengidentifikasi, menghitung keberlanjutan penggunaan sumber daya alam, pembuangan di lingkungan, serta mengevaluasi dan menerapkan kemungkinan perbaikan lingkungan. Salah satu upaya kita untuk mengkampanyekan bahwa Jakarta sudah mempunyai fasilitas untuk publik, juga mendorong untuk berpartisipasi dalam perubahan iklim dengan naik sepeda. Yang kita sediakan adalah sarana untuk ngambil keputusan. Jadi informasi kualitas udara tadi kan sudah tersedia di berbagai website. Nah, mohon itu digunakan untuk masing-masing manajemen menentukan apakah perlu WFH atau semua tidak. Orang didorong untuk merubah gaya hidupnya untuk menjadi lebih sehat dengan berjalan kaki, dengan naik sepeda, memanfaatkan kendaraan umum, baru memiliki kendaraan pribadi. Itu pun didorong untuk menggunakan kendaraan pribadi yang listrik atau bahan bakarnya ramah lingkungan. Dan juga kita mendorong semua aktivitas pembangunan kita itu memperbaiki lingkungan dan tidak lagi ada upaya untuk merusak lingkungan. Di Jawa Barat, kalau di Jawa Barat masih menggunakan air, ini sudah menggunakan 3 kombinasi di sana. Dikeluarkan permennya pembayaran jasa ekosistem. Nilai berakhlak berorientasi pelayanan. Cerminan karakter yang dapat diambil dari Pak Sigit adalah fokus pada kebutuhan publik dan keberlanjutan lingkungan. Beliau menekankan bahwa kebijakan lingkungan harus kembali pada kebutuhan masyarakat, terutama dalam menjaga kualitas udara, air, dan ruang hidup. Beliau menegaskan bahwa pengelolaan sampah dan polusi harus menyentuh masyarakat, bukan hanya berhenti di regulasi. Karakter yang tampak adalah humanis, solutif, melayani kepentingan lingkungan, dan masyarakat melalui kebijakan. Nilai berakhlak akuntabel. Cerminan karakter yaitu transparan, bertanggung jawab, dan berbasis data. Beliau menjelaskan bahwa urgensi pengawasan industri pencemar dan menyebutkan langkah penindakan tegas terhadap pelanggaran lingkungan. Lalu, beliau menyampaikan pengendalian kualitas udara dengan data dan indikator yang jelas, bukan sekedar wacana. Karakter yang tampak yaitu jujur, terbuka soal tantangan, dan tidak menghindari tanggung jawab publik. Nilai berakhlak kompeten. Cerminan karakter dari Pak Sigit adalah ahli substansi dan adaptif terhadap tantangan global. Beliau menguraikan posisi Indonesia dalam isu iklim global secara teknis dan strategis. Beliau menjelaskan isu polusi, air, dan inovasi kebijakan berbasis sains. Karakter yang tampak adalah memahami isu lintas sektor, berbicara dengan data, dan profesional secara teknis dan diplomatik. Nilai berakhlak harmonis. Cerminan karakter yang tampak pada Pak Sigit adalah membangun hubungan lintas sektor dan menghargai keberagaman aktor. Beliau berbicara tentang keterlibatan generasi muda dan komunitas lokal dalam pengendalian lingkungan. Beliau mampu berdialog lintas negara dan sektor tanpa konflik. Karakter yang tampak adalah kolaboratif, komunikatif, dan merangkul berbagai pemangku kepentingan. Nilai berakhlak loyal.
Pak Sigit setia pada NKRI, regulasi nasional, dan tentunya pada mandat kelembagaan. Beliau menegaskan peran strategis KLH BPLH dalam menjaga masa depan bangsa. Pak Sigit selalu menekankan posisi negara dalam menghadapi isu iklim, polusi, dan tata kelola sumber daya alam. Karakter yang tampak dari beliau adalah beliau sangat patuh pada kebijakan, baik kebijakan global maupun kebijakan nasional, dan terus menjaga nama baik institusi. Nilai berakhlak adaptif. Pak Sigit responsif terhadap berbagai tantangan, baik itu global maupun nasional, seperti perubahan iklim, teknologi, dan geopolitik. Beliau menyampaikan pentingnya transisi energi, pengurangan emisi, dan reformasi kebijakan pengelolaan lingkungan. Selain itu, beliau aktif berkontribusi dalam forum global seperti G20 dan Forum Hari Lingkungan Hidup Sedunia, dan mengaitkan selalu pada tantangan baru dan solusi nasional. Karakter yang tampak dari Pak Sigit adalah beliau terbuka terhadap inovasi dan perubahan sistem. Nilai berakhlak kolaboratif. Di sini Pak Sigit mencerminkan karakter yang tidak bekerja sendiri namun berjejaring atau bersosial. Beliau menekankan perlunya sinergi pemerintah, industri, lembaga, riset, dan komunikasi internasional. Yang kedua, beliau aktif menggandeng CSO, media, dan juga publik dalam edukasi lingkungan. Karakter yang tampak di sini adalah inklusif, komunikatif, dan mendorong partisipasi lintas sektor.